Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Hani Eskom MMSI CEC selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi dan informasi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan software yaitu aplikasi desain grafis. Untuk itu sebelumnya izinkan saya dan juga anggota kelompok saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh di next? Oke, di sini, terdapat Aji Aryan Suryaputra, ada Dea Aulia, terdapat Angela Isabella, Galih Raffianto, dan saya sendiri Irsyad Nur Hakim dan juga Isa Algifari Ahmad. Boleh di-next? Nah, materi pembahasan pada software aplikasi desain grafis, yang pertama ada pengertian software, dan kedua ada macam-macam software, yang ketiga ada software aplikasi, dan yang keempat ada contoh aplikasi. Untuk mempersingkat waktu, dilanjutkan kepada Saudara Galih untuk, menjelaskan materinya. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Irsyad yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi yang pertama. Di sini yang pertama pengertian software. Kita next ya. Software adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui software atau perangkat lunak, suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Nah, perbedaan antara software dengan hardware yang paling jelas adalah hardware merupakan bisa kita lihat, bisa kita raba secara fisik. Sedangkan kalau software ini nggak bisa ya, karena ini sudah ada di dalam komputer, karena ini berupa data, seperti itu. Oke, next. Ada macam-macam software. Di sini ada 3 macam dari sumber yang kami dapatkan. Yang pertama ada sistem operasi atau OS. OS di sini tuh berfungsi untuk mengelola hardware dan software yang ada pada komputer. Lalu yang selanjutnya, bahasa pemrograman. Di sini bahasa pemrograman biasanya digunakan untuk membuat suatu program atau juga bisa untuk membuat suatu aplikasi. Nah, di sini yang mau kita bahas ada aplikasi. Aplikasi adalah software yang dibuat oleh perusahaan software untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan manusia yang umum. Oke, di sini kita akan bahas software aplikasi. Aplikasi pengolah kata. Nah, aplikasi pengolah kata ini umumnya kita gunakan untuk menyusun suatu dokumen yang berhubungan dengan teks seperti surat, laporan, surat undangan, atau lainnya. Nah, contoh aplikasinya itu ada yang kita kenal Microsoft Word. Lalu selain Microsoft Word ada WordStar, WordPerfect, Jupyter, dan juga lain-lainnya. Oke, sekian untuk pemaparan materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Irsyad, kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Galih. Oke, di sini saya melanjutkan dari, pemaparan, dari Saudara Galih. Selanjutnya ada aplikasi pengolah angka, di mana aplikasi pengolah angka ini berfungsi sebagai program penghitung suatu data atau data table atau spreadsheet, dan biasanya dilengkapi fitur-fitur pelengkap seperti grafik dan diagram. Di mana contoh yang kami ambil seperti Microsoft yang sudah kita kenal, di mana dia banyak berfungsi berguna bagi orang-orang yang kerjanya di dalam seperti bendahara dan sebagainya. Ada juga aplikasi Lotus 123, Supercult, dan Start Plus. Boleh next. Oke, selanjutnya aplikasi akses internet, di mana aplikasi akses internet ini suatu program yang digunakan untuk menjelajah atau browsing internet, biasanya sering disebut dengan browser. Seperti halnya di sekarang ini sudah kita semua pasti ya kalau tidak tahu apapun kita pasti akan search ke misalkan di sini kita ngambil contoh Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape Navigator, Opera, dan sebagainya. Boleh di next? Nah, di sini ada aplikasi pembuat presentasi. Adalah program yang digunakan untuk pembuatan presentasi, menampilkan slide atau lembar demi lembar. Di mana biasanya ini digunakan untuk orang-orang yang dibutuhkan dalam skill-skill menjelaskan gitu, dalam hal yang diperlukan dalam presentasi. Di mana kita mengambil contoh aplikasi ada Microsoft PowerPoint, Macromedia Freehand, Storyboard, Flash, Flash Macromedia, dan lain-lainnya.
Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh Saudara Isa. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudara Irsyad yang telah memberikan saya waktu untuk melanjutkan pemaparan materi. Selanjutnya materinya masih dilanjutkan, itu aplikasi pembuat multimedia. Program yang digunakan untuk menggabungkan berbagai media, audio, video, teks, dan sebagainya untuk menghasilkan sebuah produk multimedia. Contoh aplikasinya Winamp, Windows Media Player, QuickTime, Rail Player, dan lain-lain. Next. Selanjutnya aplikasi desain grafis adalah program yang digunakan untuk pengolahan gambar baik 1 dimensi, 2 dimensi, maupun 3 dimensi. Contoh aplikasinya yaitu Adobe Photoshop, AutoCAD, CorelDRAW, dan lain-lain. Nah, aplikasi desain grafis ini akan kita bahas selanjutnya. Next. Contoh aplikasi. Selanjutnya, boleh di next. Yang pertama ada Adobe Photoshop. Bisa kita ketahui, Adobe Photoshop ini sering digunakan oleh para fotografer profesional atau orang yang membutuhkan untuk mengedit foto. Pengertiannya adalah Adobe Photoshop adalah software atau perangkat lunak untuk menyunting gambar dan pembuatan efek yang dikembangkan oleh Adobe. Photoshop sendiri banyak digunakan oleh fotografer digital, content creator, dan profesional di bidang editing. Nah, berarti kita akan tahu bahwa kegunaan Adobe Photoshop ini untuk menyunting gambar ketika gambarnya mungkin kurang cerah atau kecerahan, noise, atau dan sebagainya, atau untuk pembuatan efek, color grading, dan lain-lainnya. Next. Sejarah aplikasi Photoshop mulai dikembangkan oleh Kenal Bersaudara itu atau nasional dan John Kenal pada tahun 1987. Perkembangan awal dari aplikasi ini dulu yang bernama Display pada tahun 1987. Selanjutnya, bisa di next. Format dari Photoshop yang pertama ada PSD, Photoshop Dokumen, format yang menyimpan gambar dalam bentuk layer termasuk teks, mask, opacity, blend, mode, channel warna, channel alpha, clipping paths, dan setting duotone. Selanjutnya yaitu format PSD, versi terbaru dari PSD yang didesain untuk file yang berukuran lebih dari 2 GB. Selanjutnya PDD, versi lain dari PSD yang hanya dapat mendukung fitur perangkat lunak Photoshop Deluxe. Selanjutnya boleh di next. Fungsi dari Adobe Photoshop yang pertama adalah membuat logo. Yang kedua, mengatur resolusi foto. Yang ketiga, menghapus dalam gambar. Yang keempat, gambar. Yang kelima, membuat efek gambar dan tulisan. Yang keenam, untuk processing konten sosial media. Yang ketujuh, untuk pengeditan kualitas foto dengan cara mempertajam, memperhalus, menyamarkan blur, memperhalus, serta meningkatkan tingkat kecerahan atau kegelapan gambar. Selanjutnya dapat di next. Slide berikutnya. Adobe Photoshop sendiri sebagai software memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mudah dioperasikan. Yang kedua, dapat membuat gambar beragam material. Yang ketiga, banyak fitur-fitur yang unggul. Yang keempat, dapat digunakan untuk mendesain dan editing gambar. Yang kelima, penyimpanan dapat menggunakan berbagai format, tidak hanya PS, juga bisa menyimpan file-file pada umumnya seperti PNG, JPG, dan lain-lain. Untuk kekurangannya yang pertama, kertas yang digunakan relatif sulit saat mencetak hasil dari Photoshop tersebut. Yang kedua, jumlah lapisan yang digunakan sering membuat pengguna kebingungan saat menggunakan Photoshop. Yang ketiga, jika terlalu banyak layer pada Photoshop, ukuran yang akan dihasilkan akan besar. Next. Selanjutnya akan saya serahkan kepada
Saudara Aji, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Saudara Isa yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan pemaparan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah penjelasan mengenai CorelDRAW. Apa itu CorelDRAW? CorelDRAW next. CorelDRAW adalah sebuah program komputer editor grafik vektor yang berfungsi untuk mengolah gambar dan banyak digunakan pada bidang publikasi, percetakan, dan bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. CorelDRAW merupakan software yang dikembangkan oleh Corel Corporation, perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Ottawa, Kanada. Next. Next. Sejarah singkat CorelDRAW. Software ini merupakan salah satu produk dari Corel Corporation, sebuah perusahaan software komputer yang didirikan pada tahun 1985 di Ottawa, Kanada. Pada tahun 1987, insinyur Corel Michael Bouillon dan Pat Byrne mengembangkan program ilustrasi berbasis vektor untuk digabungkan dengan sistem penerbitan desktop mereka. Program itu dinamakan CorelDRAW dan dirilis pada tahun 1989. Software ini menyediakan banyak fitur bagi penggunanya untuk mengedit berbagai macam grafik. Fitur-fitur yang tersedia di antaranya penyesuaian kontras, penyeimbangan warna, penambahan efek khusus, dan mampu bekerja dengan banyak lapisan serta halaman. CorelDRAW awalnya dirancang untuk hampir semua sistem operasi, tapi karena kurang laku, akhirnya software ini hanya tersedia untuk Windows. Baru di tahun 2019, CorelDRAW tersedia online dan bisa digunakan di perangkat Macintosh. Next. Fungsi dari CorelDRAW. Nah, CorelDRAW ini memiliki berbagai fungsi, yaitu membuat desain logo, membuat desain brosur, undangan dan banner, membuat desain karakter animasi, pembuatan desain cover book, dan pembuatan desain cover book. Nah, kelebihan dan kekurangan CorelDRAW ini, yang pertama, kelebihannya mudah digunakan atau user friendly. Kedua, format file import atau export yang cukup lengkap dengan resolusi tinggi. Ketiga, tersedia banyak tool. Adapun kekurangannya yaitu ukuran file yang besar, sulit membuat label, dan color space yang perlu dikoreksi. Untuk pemaparan materi selanjutnya yaitu AutoCAD akan diserahkan kepada teman saya saudari Dea. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Aji yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Software selanjutnya adalah AutoCAD. Boleh di next. AutoCAD adalah aplikasi desain CAD untuk menggambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Program ini berjenis CAD atau Computer Aided Design yang dapat membantu pembuatan, modifikasi, analisis, atau pengoptimalan desain. Kebanyakan pengguna yang memanfaatkan program ini adalah perusahaan manufaktur, desain interior, insinyur mesin, otomotif, industri, dan lain-lain. AutoCAD dapat mendesain rancangan kurva dan angka dalam ruang 2 dimensi, sebuah kurva permukaan, dan desain solid dalam ruang 3 dimensi. Kebanyakan pengguna yang memanfaatkan program ini adalah perusahaan manufaktur yang tadi sudah disebutkan, dan masih banyak lagi. Boleh next. Untuk sejarah AutoCAD, yaitu AutoCAD berawal dari program yang dimulai pada tahun 1977 dan kemudian dirilis pada tahun 1979, yaitu Interact CAD. Selain itu juga masuk dalam dokumen Autodesk awal sebagai Micro CAD, ditulis sebelum pembentukan Autodesk, yaitu Marine Chip Software Partners oleh pendiri Autodesk, Michael Riddle. Autodesk memulai versi pertama dengan menunjukkan pameran Comdex tahun 1982 dan mulailah dirilis pada bulan Desember. Pada Maret 1986, Autodesk mengunggulkan AutoCAD dan berhasil menjadi program CAD paling populer di seluruh dunia. Autodesk merilis AutoCAD 2020 untuk sistem operasi Windows dan tahun sebelumnya 2019 dirilis versi untuk Mac. Dan untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Angel, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Dea Aulien telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu format dari AutoCAD. Yang pertama, .wg, yaitu format asli yang dibawa oleh AutoCAD. Yang kedua,
DXF atau format file untuk interoperabilitas AutoCAD dengan program lainnya dengan data CAD, terutama untuk pertukaran gambar 2 dimensi. Yang ketiga, DWF, yaitu format untuk menerbitkan data CAD. Next. Adapun fungsi dari AutoCAD, yang pertama membuat rancangan desain arsitektur, kedua mendesain proyek jalan jembatan besar, merancang desain bangunan dan gedung-gedung, merancang desain pesawat terbang, mendesain mobil pada sebuah industri, mendesain interior dan eksterior bangunan, membuat sketch rumah, bangunan dan denah, dan untuk membuat berbagai macam desain proyek 2 dimensi maupun 3 dimensi. Next. Kelebihan dari AutoCAD yaitu yang pertama, mudah dioperasikan. Yang kedua, gambar yang dihasilkan mempunyai kualitas yang lebih bagus dan lebih rapi. Ketiga, bidang gambar yang terdapat pada AutoCAD tidak terbatas. Keempat, hasil penyimpanan file pada AutoCAD dapat dibuka dengan software lain. Adapun kekurangan dari AutoCAD yaitu yang pertama, PC yang dimiliki harus mempunyai spesifikasi yang besar. Kedua, software yang berbayar. Ketiga, struktur file hasil penggambaran. Definisi database dari software tersebut sangatlah rumit. Keempat, untuk menggunakan software yang satu ini tidak mudah dan butuh pelatihan untuk mempelajarinya. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4 tentang software aplikasi desain grafis. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan di hati, mohon dimaafkan. Baik, kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.